Ada kayu disingkirin, ada polisi tidur, disingkirin nggak? Mulai muncul macam-macam. Kadang-kadang yang repotnya kalau ada janda aja senyumin terus, berarti kan ada urusan lain tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tahqiranna, dan janganlah kamu meremehkan, minal ma'rufi, dari kebaikan, syai'an, walaupun kebaikan itu sekecil apapun. Walau antafrugo, walaupun kamu menuangkan air min dalwika, dari ember kamu, fi ina'il mustasqi, pada orang yang minta air minum, wa antal akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasitun, walaupun bertemu saudara dengan wajah yang berseri-seri. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, atau takutlah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu keharusan, satu keniscayaan, sebab dengan kita takwa ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita mau. Di dunia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang bertakwa nanti pada hari kiamat mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian janji-janji Allah dalam Al-Quran, juga dalam sejumlah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya tentang takwa kepada Allah. Nah, di antara sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wala tauqironna minal ma'rufi syai'an, jangan mengecilkan atau jangan meremehkan sekecil apapun daripada kebaikan. Sekecil apapun kebaikan jangan diremehkan, jangan dikucilkan, atau jangan dikecilkan. Udah kecil makin dikecilin aja. Sebab kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan, jemaah sekalian, jangan-jangan perbuatan itulah yang bisa mengantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu dalam hidup ini Allah memberikan ridhonya kepada kita, jangan-jangan dari hal-hal yang kecil. Barangkali kalau mau sholatnya ingin dipuji sama orang, barangkali kalau puasa biar dilihat orang baiknya, barangkali kita pergi pengajian biar mendapatkan penghargaan dari orang. Jangan-jangan daripada perbuatan itu kita nggak dapat ridho Allah, atau jangan-jangan ridho Allah akan kita dapatkan umpama kalau kita ngasih uang 1.000 ke orang, ngasih uang 2.000 ke orang. Jangan-jangan perbuatan itu, jemaah sekalian, karena belum tentu kebaikan-kebaikan yang besar akan menghadirkan ridho Allah kalau kebaikan tersebut kita tidak ridho. Sebab orang yang ridho itu, yang ikhlas adalah kalau perbuatan baik tapi kecil, ya kan? Kita kalau nyumbang 10 juta kan, wow 10 juta, pas kita ngomong mau lapor-lapor dong. Nah itu jangan-jangan bukan itu yang hadirkan ridho Allah. Yang menghadirkan ridho Allah jangan-jangan buat kita adalah kita diam-diam ngasih uang sama orang 1.000 rupiah. Maka jangan meremehkan kebaikan yang kecil tersebut, jangan meremehkan. Atau terkadang orang yang hebat itu adalah kalau pengajian jamaahnya yang hadir ribuan, belum tentu dapat ridho Allah. Atau yang keren itu adalah kalau pengajian ada spanduknya bertebaran di pinggir-pinggir jalan, belum tentu juga kita dapat ridho Allah.
Atau pengajian itu habis ngajinya kita makan nasi uduk, belum tentu juga dapat ridho Allah. Jangan-jangan yang membuat kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala adalah kita hadir di acara-acara kecil-kecil seperti ini. Jangan-jangan ini jemaah sekalian. Maka jangan meremehkan kebaikan yang kecil. Karena kata orang, yang sedikit demi lama-lama dapat menjadi bukit, gitu kan? Maka dalam hadis ini orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia girang berbuat baik sekecil apapun. Wala tahqiruna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan perbuatan yang kecil. Umpama siapin air minum, urusan dia aja dah. Jangan-jangan gara-gara kita siapin air minum kita dapat ridho Allah. Urusan gara lampu dia aja dah, bukan gua. Nah, jangan-jangan gara-gara nerangin jalan orang, jangan-jangan itu yang mendapatkan ridho Allah. Kita pasang lampu di depan rumah, terang kan, orang jalan enak. Coba kalau kita matiin lampu, orang kesanduk jatuh. Bisa-bisa perbuatan-perbuatan tersebut bisa menghadirkan ridho Allah, bisa juga tidak. Maka berusaha semaksimal mungkin kita berbuat yang baik, yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Jangan dianggap yang hebat ini bukan yang pengajian, yang ngisi ceramahnya bukan. Jangan-jangan ini yang ngisinya juga karena ada sesuatu. Jangan-jangan kita nggak dapat ridho Allah. Atau justru yang dapat ridho Allah Subhanahu wa taala adalah yang menyiapkan air minumnya. Jangan-jangan itu jemaah sekalian. Di rumah tangga, ya kan? Jangan-jangan istri kita yang sapu rumah itu karena pengabdian kepada suaminya. Jangan-jangan istri kita yang nyuci baju itu. Jangan-jangan istri kita yang masak nasi itu. Jangan-jangan. Maka kebaikan-kebaikan yang terkecil sekalipun tetap kita lakukan untuk mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan daripada hadis ini adalah walau anta furugha min dalwika fi ina'il mustasqi. Walaupun kita nuangin air kepada orang yang butuhkan minuman, nuangin air nih, itu kebaikan yang dianggap orang kebaikan yang hina. Itu mau buat orang yang biasa-biasa saja. Kata Nabi, jangan-jangan orang ini yang hebat, yang nuangin air. Ini yang nuangin air setiap minuman kita siapa? Istrinya Mas Nanang ya. Ya. Yang bikinin kopi saat kita ngaji, yang bikinin teh saat kita ngaji, yang siapin air minumnya, ya kan? Barangkali Mas Nanang yang siapin kopinya, barangkali Bang Iwan yang siapkan air aqua ini. Sekecil apapun, walaupun kita nuang air Pak dari ember kita kepada orang yang minum tersebut, Masya Allah. Dalam hadis Nabi Pak, ada perempuan yang tidak soleh-soleh amat, perempuan ibadahnya biasa-biasa saja. Bahkan dalam kisahnya ini perempuan adalah dianggap perempuan nakal, tapi dia berbuat kebaikan yang kecil, menyaksikan ada anjing yang kehausan, maka dia ambil air di sumur, dia berikan minuman kepada anjing. Dalam hadisnya ghufiralaha, dosa wanita tersebut diampuni oleh Allah. Gara-gara ngasih minum anjing, apalagi ngasih minum yang hadir ini. Maka banyak jemaah sekalian kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Terkadang kita suka menghina orang, melecehkan orang, ya kan? Dalam hadis Nabi itu, di antara orang yang beriman apa? Menyingkirkan sesuatu yang menyakiti di jalan. Ada batu kita singkirin, itu bagian daripada amali orang beriman Pak. Orang menganggapnya hal yang biasa, tapi kalau kita mau berbuat mensingkirin itu, Masya Allah. Ada batu disingkirin, ya kan? Ada kayu disingkirin, ada polisi tidur disingkirin nggak?
Iya kan? Coba lihat jemaah sekalian, Masya Allah, perbuatan-perbuatan kecil sampai nuangin air pun itu bagian daripada amalia orang yang bertakwa. Tuh dalam hadis ini. Bahkan Pak, wa antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasitun, sampai-sampai kalau kita berhadapan sama orang, kita menghadapkan wajah yang berseri-seri, itu bagian daripada kebaikan. Ketemu orang yang cemberut mulu ngapa? Ketemu orang cemberut, udah miskin cemberut mulu, kan nggak ada bahagia-bahagianya gitu. Tampilkan wajah yang bahagia saja, ketemu orang senyum gitu kan, sapa biasa. Itu bagian daripada kebaikan. Dan yang luar biasa adalah kalau ketemu orang salam aja itu sudah saling mendoakan, dan itu luar biasa. Maka kalau kita berhadapan sama orang tuh wajah yang cemberut, orang akan curiga sih, ngapa lu? Ada urusan sama siapa lu? Mulai kan curiga sana kemari, jangan-jangan sama gua nih, jangan-jangan tuh. Mulai muncul macam-macam. Kadang-kadang yang repotnya kalau ada janda aja senyumin terus, berarti kan ada urusan lain tuh. Yang biasa aja kagak senyumin gitu kan. Begitu ada mau senyum mulu, udah selesai wah marahan lagi. Jangan. Ketemu orang biasa saja jemaah sekalian, tetap kita menampilkan wajah yang baik, wajah yang menyenangkan orang yang memandangnya. Senang orang lihat kita. Sebab kalau kita menampilkan wajah yang tidak menyenangkan, banyak kecurigaan-kecurigaan. Apalagi zaman-zaman politik begini, banyak kecurigaan-kecurigaan, banyak memberikan ungkapan-ungkapan yang salah. Maka tetap kita berpenampilan biasa saja, ketemu orang sapa, senyum, insya Allah akan ada pahalanya. Sampai-sampai kata Nabi, senyum adalah sodako, gitu kan. Cuman jangan keterusan. Kata orang kehabisan obat itu orang repot.